seperti mitokondria, nukleus, endoplasmic reticulum atau RE, dan aparatus Golgi, lalu di sini diselubungi oleh membran sel. Nah, organel yang paling penting untuk pembelahan sel ini untuk mengatur aktivitas sel adalah inti sel, yang mana di dalamnya itu tentunya ada materi genetik yang berfungsi untuk mengatur aktivitas individu. Di dalam inti sel atau nukleus, ini ada yang dinamakan kromosom. Nah, istilahnya itu kromosom. Kromosom ini bentuknya seperti huruf X dan terlihat susunannya itu seperti benang-benang yang sangat padat. Nah, kromosom bisa dilihat dan dihitung itu pada saat pembelahan sel pada fase metafase. Nah, apabila kromosom ini nantinya kita ulur menjadi benang-benang yang lebih panjang seperti yang berwarna biru, ini ternyata benang-benang ini disebut dengan benang-benang kromatin, yang mana benang-benang kromatin berwarna biru ini apabila kita tarik lagi menjadi struktur yang paling panjang dan kita analisis lagi menjadi struktur yang paling kecil, ternyata kromatin ini strukturnya adalah DNA, yang mana DNA ini nantinya akan berikatan dengan protein, yaitu protein histon, yang akan dilakukan proses packaging DNA untuk dapat masuk ke dalam inti sel. Nah, benang-benang kromatin ini panjangnya Ibu, maaf ke mute. Nggak ada suaranya, Bu. Ya. Oh, maaf, tadi ke-mute oleh host. Baik, tadi sampai mana ya saya? Maaf Bu, maaf Bu. Apakah suaranya sudah terdengar? Sudah Bu. Ya, baik. Nah, di sini ada gambar kromosom. Nah, kromosom ini apabila kita tarik atau kita ulur menjadi untayan yang panjang, ternyata bentuknya itu seperti benang-benang. Nah, benang-benang tipis ini disebut dengan benang-benang kromatin yang berwarna biru. Nah, kalau kita ulur lagi menjadi yang lebih panjang, ternyata benang-benang kromatin ini susunannya adalah untayan DNA. Nah, di dalam suatu inti sel, ini tuh ternyata urutan pasang basanya itu terdiri dari 3,2 miliar pasang basa dan harus dilakukan packaging DNA atau pengemasan DNA. Yang mana proses pengemasan DNA itu kita harus mengikat struktur DNA itu dengan protein yang berwarna merah ini yang disebut dengan protein histon. Nah, kalau misal ternyata ini adalah DNA. Nah, DNA itu adalah double helix strukturnya yang memiliki struktur gulanya itu gula pentosa, fosfat, dan basa nitrogen, atau disebut dengan nukleotida. Nah, basa nitrogen dari DNA ini ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Basa nitrogennya itu saling berkomplement, seperti pada gambar. Di sini basa nitrogen adenin akan komplement dengan timin, basa nitrogen sitosin akan berkomplement dengan guanin. Nah, selanjutnya, jadi apa perbedaan gen dan genom? Ternyata gen ini adalah satu satuan materi hereditas atau bentuk tunggal dari materi genetik, yang mana di dalamnya itu berisi daerah intron dan daerah ekson. Nah, di dalam gen ini mengekspresikan suatu sifat atau karakter. Ada juga yang istilah yang menyebutkan one gene, one protein. Satu gen akan mengkode satu protein. Bagaimana cara mengkode protein tersebut? Nah, nanti ini akan dibahas pada mata kuliah sintesis protein, yang mana satu gen ini nantinya akan ditranskripsi dan ditranslasi menjadi protein. Nah, yang selanjutnya ada istilah gen itu adalah segmen DNA coding. Nah, DNA coding itu apa? Ternyata DNA coding itu adalah segmen DNA yang akan diekspresikan karena ada juga segmen gen yang DNA non-coding atau yang tidak akan diekspresikan. Nah, sedangkan genom ini adalah keseluruhan informasi genetik dalam suatu organisme. Misalkan, untuk genom ini adalah bentuk jamaknya dari gen.
Jadi gen itu satuan materi genetik, untuk genom itu adalah keseluruhan gen pada suatu organisme. Nah, untuk contohnya gen misalkan gen warna rambut, bentuk hidung, warna kulit, bentuk wajah, atau gen spesifik lainnya. Sedangkan genom ini keseluruhan materi genetik seperti genom manusia, genom hewan, dan genom tumbuhan. Nah, selanjutnya di sini di dalam suatu inti sel tadi sudah dijelaskan ada kromatin atau benang-benang kromatin yang satuannya itu pasang basa. Nah, benang-benang kromatin ini terdiri dari 3 miliar pasang basa, yang mana sepanjang 3 miliar pasang basa itu harus dikemas ke dalam inti sel, maka harus ada proses pengemasan atau packaging DNA yang seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, bagaimana benang-benang kromatin ini bisa masuk ke dalam inti sel? Benang-benang kromatin ini harus berikatan dengan protein histon. Nah, ikatan antara benang-benang kromatin dan protein histon ini dinamakan nukleosom. Nah, di sini juga ada gambar dari kromosom, yang mana bagian tengah kromosom itu disebut dengan sentromer, yang memiliki lengan, tadi sudah dijelaskan juga ada lengan panjang dan lengan pendek. Nah, kromosom juga, ujung kromosom ini ada yang disebut dengan telomer. Nah, untuk penjelasan packaging DNA supaya lebih jelas, sebentar saya akan play video. In this animation, we'll see the remarkable tightly packed up so that 6 feet of this long molecule starts when DNA is wrapped around special protein molecules called histones. The combined loop of DNA and protein is called a nucleosome. The nucleosomes are packaged into a thread known as chromatin. This fiber is then looped and further packaged using other proteins which are not shown here. The end result is that the DNA is tightly packed into the familiar structures we can see through a microscope: chromosomes. Chromosomes are not always present. They form around the time cells divide when the two copies of the cell's DNA need to be separated. At other times, as we can see now after the cell has divided, our DNA is less highly organized. It is still wrapped up around the histones, but not coiled into chromosomes. Nah, tadi Do you know the differences between DNA and RNA? Let's start with the name first. apakah suara saya sudah bisa terdengar kembali? Terdengar, Bu. Dulu. Ya, baik. Oh. Apakah tadi videonya sudah terplay? Tidak, Bu.
Apakah sudah terlihat untuk videonya, Bapak Ibu? Lihat, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. 6 feet of this long molecule fits into the microscopic nucleus of every cell. The process starts when DNA is wrapped around special protein molecules called histones. The combined loop of DNA and protein is called a nucleosome. The nucleosomes are packaged into a thread known as chromatin. This fiber is then looped and further packaged using other proteins which are not shown here. The result is that DNA is tightly packed into the familiar structures we can see through a microscope, chromosomes. The nucleosomes are packaged into a thread known as chromatin. This fiber is then looped and further packaged using other proteins which are not shown here. The end result is that the DNA is tightly packed into the familiar structures we can see through a microscope, chromosomes. Chromosomes are not always present. They form around the time cells divide when the two copies of the cell's DNA need to be separated. At other times, as we can see now after the cell has divided, our DNA is less highly organized. It is still wrapped up around the histones, but not coiled into chromosomes. Nah, baik. Tadi sudah terlihat ya videonya meskipun agak The first method of sequencing the genetic code. Ya, tadi sudah terlihat di video supaya lebih terbayang bagaimana cara packaging DNA supaya materi genetik DNA yang sepanjangnya itu 3,2 pasang basa bisa masuk ke dalam inti sel yang berukuran kecil. Ya, selanjutnya di sini yang akan dibahas ada apa perbedaan kromosom, kromatin, dan kromatid. Karena dari tadi banyak dibahas dari mulai materi Bu Kristanti juga mengenai kromosom. Nah, ternyata ketiga istilah tersebut sebenarnya menunjukkan materi genetik, namun berada dalam kondisi yang berbeda. Seperti yang sudah dibahas pada mata kuliah biologi sel, pembelahan sel ini ada pembelahan mitosis untuk pembelahan sel tubuh dan pembelahan meiosis untuk sel kelamin. Untuk pembelahan sel mitosis dimulai dari tahap interfase, profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Nah, ternyata kromatin ini adalah materi genetik atau benang-benang materi hereditas yang berada dalam fase interfase atau fase istirahat. Jadi ketika sel dalam keadaan istirahat pada siklus pembelahan sel, ternyata materi hereditas itu terlihat seperti benang-benang kromatin. Nah, selanjutnya untuk tahap profase, di sini benang-benang kromatin ini akan melakukan pemendekan dan penebalan pada tahap profase membentuk sebuah kromosom. Nah, selanjutnya, kromosom ini dapat dihitung dan dapat terlihat itu pada tahap metafase. Nah, sedangkan kromatid adalah lengan kromosom. Tadi yang sudah dijelaskan ada lengan atas dan lengan pendek, dan kromosom memiliki juga bagian tengah atau sentromer. Nah, selanjutnya di sini apa perbedaan gen dan DNA? Ternyata gen itu adalah DNA yang membawa informasi genetik yang diekspresikan melalui tahap transkripsi dan translasi. Sehingga gen adalah DNA coding, yang mana DNA coding ini adalah DNA yang mengkode suatu karakter tertentu.
Nah, karena mengkode karakter tertentu, maka harus diekspresikan melalui transkripsi dan translasi. Di dalam sebuah gen, pada gambar di sini terlihat ada segmen yang disebut dengan ekson dan intron. Segmen ekson dan intron ini akan berselang-seling dan di tengah ini ada yang dinamakan intron atau intervening sequence. Nah, intervening sequence ini pada tahap transkripsi nantinya akan dihilangkan karena tidak mengandung materi genetik. Nah, ini prosesnya itu ada splicing intron. Nah, kalau gitu di sini apa DNA? Ternyata DNA ini adalah asam deoksiribosa nukleik asid yang disusun oleh gula fosfat dan basa nitrogen. Nah, kalau begitu, apakah semua DNA adalah gen? Nah, jawabannya itu adalah tidak, karena DNA juga ternyata ada yang tidak ada perannya atau belum diketahui perannya. Jadi dari 3,2 miliar pasang basa yang tadi sudah dijelaskan, tidak semuanya itu adalah DNA coding. Ada bagian atau segmen yang disebut dengan DNA non-coding yang tidak diekspresikan. Selanjutnya, Watson and Crick ini menemukan pertama kali struktur DNA sehingga mereka mendapatkan hadiah Nobel. Nah, susunannya untuk susunan DNA itu adalah ada gula, fosfat, dan basa nitrogen yang mana keseluruhan komponen itu akan tersusun oleh atom-atom, ada atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfat. Nah, untuk susunan DNA ini adalah antiparalel. Jadi DNA ini kita baca dari arah 5 aksen ke 3 aksen atau dari arah 3 aksen menuju 5 aksen. Nah, penyebutan arah dari DNA ini bukan arah kiri atau arah kanan, tetapi dari arah 5 aksen ke 3 aksen atau arah 3 aksen ke 5 aksen. Untuk penjelasannya ada pada slide selanjutnya. Nah, maka dari itu, struktur nukleotida atau struktur DNA ini ternyata ada gulanya itu gula pentosa yang memiliki 3 atom karbon. Gula pentosa ini akan berikatan dengan basa dan gugus fosfat. Nah, pada gambar di sini terlihat basanya itu ada basa adenin. Nah, tadi sudah dijelaskan apa itu antiparalel dan bagaimana cara kita melihat 3 aksen ke 5 aksen dan 5 aksen ke 3 aksen. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk penomoran atom karbon. Nah, atom karbon itu yang pertama kita akan berikan atom C1 pada bagian kanan yang berikatan dengan basa nitrogen. Nah, selanjutnya penomoran atom karbon itu searah jarum jam sehingga di sini atom C1 atau karbon 1, di sini C2, di sini C3, di sini C4, dan di sini C5. Atom C1 akan berikatan dengan basa nitrogen, dan atom C5 akan berikatan dengan gugus fosfat. Nah, untuk struktur kimia DNA yang lebih spesifik bisa dilihat pada gambar. Di sini ada gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogennya ada sitosin yang akan komplement dengan guanin, timin yang akan berkomplement dengan adenin. Nah, untuk basa nitrogennya, masing-masing ada basa nitrogen purin dan pirimidin. Basa nitrogen purin ini ada sitosin dan timin, basa nitrogen pirimidin ada guanin dan adenin. Nah, untuk gula pentosa yang tadi sudah dijelaskan dari mulai C1, C2, C3, C4, C5, dan di sini akan berikatan dengan gugus fosfat. Nah, ujung C5 yang terakhir ini dinamakan C5 aksen N. Nah, sedangkan untuk nukleotida yang lainnya, di sini ada gula pentosa dari C1, C2, dan C3. Nah, ternyata ujung nukleotida yang selanjutnya ini dinamakan C3 aksen N. Nah, di sini untuk struktur kimia DNA ternyata ada beberapa ikatan. Ada ikatan fosfodiester dan ada ikatan hidrogen. Nah, apa itu ikatan fosfodiester? Ternyata dari masing-masing nukleotida, dari fosfat, gula, dan basa nitrogen, untuk berikatan dengan gula, fosfat, dan basa nitrogen nukleotida lainnya, ada yang dinamakan ikatan fosfodiester. Nah, menurut struktur kimianya, ikatan fosfodiester ini adalah gugus 5 aksen fosfat
yang pada unit nukleotida yang pertama akan berikatan dengan gugus 3 aksen hidroksil pada nukleotida lainnya. Sehingga kalau dianalogikan gugus fosfat ini seperti ibu tangga dan ikatan antara basa nitrogen dan gula pentosa ini seperti anak tangga. Nah, selanjutnya di sini kita lihat tadi selain ada ikatan fosfodiester, ternyata basa nitrogen dari salah satu nukleotida yang berkomplemen dengan nukleotida lainnya itu memiliki ikatan yang lain, yaitu ikatan hidrogen. Nah, ada perbedaan jumlah ikatan hidrogen antara guanin dan sitosin dan timin dan adenin. Ikatan hidrogen untuk basa nitrogen guanin dan sitosin ini memiliki 3 ikatan hidrogen. Sedangkan untuk basa nitrogen adenin dan timin memiliki 2 ikatan hidrogen. Nah, tadi untuk pembacaan struktur DNA ini, pembacaannya melalui antiparalel dari 5 aksen, ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen, dan dari ujung 3 aksen ke ujung 5 aksen. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini akan dibahas apa perbedaan DNA dan RNA. Nah, seperti pada gambar, untuk RNA ternyata untainya itu adalah untai tunggal yang memiliki strukturnya juga sama, nukleotida, gula, fosfat, dan basa nitrogen. Sedangkan untuk DNA di sini susunannya adalah double helix atau untai ganda. Nah, perbedaannya itu terlihat pada susunan basa nitrogennya. Untuk DNA, susunan basa nitrogennya ada sitosin, guanin, adenin, dan timin. Sedangkan untuk RNA di sini ada salah satu basa yang berbeda, yaitu basa urasil. Nah, selain dari bentuknya, dari strukturnya yang untai tunggal dan untai ganda, ternyata perbedaan RNA dan DNA ini adalah dari gula pentosanya. Untuk DNA ini, DNA adalah deoksiribonukleik asid, yaitu gulanya deoksiribosa. Nah, gula dari DNA ini, di sini perbedaannya dia kehilangan gugus oksigen pada gugus OH di atom karbon nomor 2. Tadi kan untuk penomoran karbon di sini karbon nomor 1, di sini karbon nomor 2, di sini nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Ternyata perbedaan dari DNA dan RNA itu dari segi gulanya, untuk DNA itu gulanya deoksiribosa, sedangkan RNA gulanya itu ribosa. Nah, untuk DNA deoksiribosa ini strukturnya dia kehilangan atom oksigen pada gugus OH pada atom karbon C nomor 2. Nah, sehingga untuk komponen dan penyusunan DNA dan RNA di sini ada perbedaannya. Yang pertama, dari gula pentosannya untuk DNA itu ada deoksiribosa, sedangkan RNA gulanya itu adalah ribosa. Nah, untuk basa nitrogennya tadi sudah dijelaskan, untuk DNA basa nitrogennya adenin, timin, sitosin, dan guanin. Sedangkan untuk RNA ada adenin, sitosin, guanin, dan di sini ada satu basa nitrogen yang berbeda, yaitu basa nitrogen urasil. Untuk rantainya, DNA ini rantainya double helix, sedangkan RNA rantainya monohelix. Sehingga fungsinya juga ada perbedaan. DNA dan RNA berfungsi untuk sintesis protein. Nanti akan dijelaskan di perkuliahan selanjutnya, sintesis protein melalui ekspresi gen dari tahap transkripsi dan translasi. Sedangkan untuk DNA di sini ada peran yang paling penting, yaitu pewarisan sifat. Nah, untuk letaknya dari DNA ini bisa kita temukan ada di DNA inti dan DNA mitokondria. Sedangkan RNA ini ada di RNA ribosom, RNA transfer, dan RNA duta atau messenger. Nah, maka dari itu bagaimana gen bisa diekspresikan? Gen bisa diekspresikan apabila memiliki region coding DNA yang nantinya akan terekspresi melalui tahap transkripsi dan translasi membentuk sebuah protein yang akan mengkode beberapa asam amino yang akan mengkode beberapa asam amino dan membentuk suatu protein yang protein ini nanti akan fungsional untuk mengatur segala sesuatu yang ada di dalam tubuh. Untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan sampai sekian. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi untuk mata kuliahnya?
Halo Bu, izin bertanya. Ibu mau tanya Bu. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi dari penjelasan mengenai struktur DNA, struktur RNA, apa itu kromosom, kromatin, dan kromatid, lalu bagaimana komponen penyusunan DNA, dan bagaimana cara membaca struktur DNA. Ya, dari Mbak Liantika, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin dilanjut dulu, Bu. Mbak Liantika ini raise hand ya, apakah ada yang ingin ditanyakan Harusnya atau tahu diklarifikasi gimana dari perkuliahan hari ini? itu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, sebetulnya ini mata kuliah pada hari ini lumayan agak rumit ya. Jadi saya berharapnya bisa dipelajari mandiri terlebih dahulu dan nantinya apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung kepada saya. Saya tidak langsung memberikan mata kuliah lanjut untuk sintesis protein karena bahan mata kuliahnya itu sangat panjang, membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut. Jadi harapannya hari ini Bapak Ibu sekalian memahami mengenai struktur materi genetik dari mulai kromosom, kromatin, kromatid, dan juga ternyata di dalam materi genetik ini ada materi genetik DNA dan RNA, yang mana masing-masingnya itu ada perbedaannya, seperti itu. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, saya izin kepada PJ, apa sudah dilakukan absensi untuk perkuliahan hari ini? Ya Bu, izin Bu, boleh di on cam teman-teman semua. Mbak Arita, apakah sudah di screenshot untuk perkuliahan hari ini? Izin Bu, boleh dibantu sama Mbak Atika. Jadi PJ-nya ada dua. Yang lagi pegang laptop Mbak Atika. Jadi Mbak Atika ini lagi screenshot. Oh iya, baik. Mohon maaf, tadi Mbak Liantika, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu permisi mau tanya. Oh iya, Kan tadi penyusun DNA itu kan dia yang lantai nomor 1 itu ngikat gula, ngikat, sorry Bu, basa ngikat nitrogen. basa nitrogen. Kemudian yang nomor 5 itu ngikat apa ya? Gugus fosfat. Iya, gugus fosfat. Nah, itu bisa nggak sih Bu kebalik, misalnya yang nomor 1 malah ngikat kebalikannya? Oh enggak, jadi itu spesifik. Jadi untuk atom C nomor 1 itu akan berikatan dengan basa nitrogen dan atom C nomor 3 ini akan berikatan dengan gugus fosfat. Jadi dia dia spesifik untuk ikatan struktur DNA-nya. Seperti itu. Baik Bu. Kemudian ada nggak sih Bu kelainan DNA Bu? Penyakit atau apa gitu? Iya maaf, tadi ada gangguan. Ya, bagaimana Mbak Liantika? Pertanyaannya tadi, apakah ada kelainan dari gen atau DNA ya?
Betul, Bu. Nah ya, sebetulnya untuk kelainan dari materi genetik ini masih berhubungan dengan perkuliahan mata kuliahnya Bu Kristanti. Tadi untuk kelainan kromosom kan ada kromosom trisomi untuk penderita Down syndrome. Terus kalau misalkan kelainan pada kromosom pembekuan darah misalkan itu kelainan genetiknya ada misalkan penyakitnya ada hemofilia atau anemia sickle cell seperti itu. Nah, terus untuk kelainan genetik lainnya bisa juga ada penyakit diabetes. Nah, ternyata penyakit diabetes juga bisa dipengaruhi oleh genetik gitu. Jadi ada kelainan pada genetiknya sehingga akan diturunkan kepada anaknya seperti itu. Kan diabetes ada tipe 1, ada tipe 2 ya. Ada diabetes yang dipengaruhi oleh lingkungan, ada juga diabetes yang dipengaruhi oleh genetik. Nah, apabila seseorang ini memiliki kelainan genetik yang menyebabkan diabetes, maka dia akan diturunkan kepada anaknya dan akan cenderung anaknya pun nanti akan mendapatkan kelainan yang serupa. Namun untuk persentasenya itu tidak selalu 100% karena untuk pewarisan sifat ini kan kalau kromosom itu kromosom homolog ya. Jadi dia itu diwariskan dari ayah dan ibunya seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk Bapak Ibu yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi? Izin Bu, kalau untuk penjelasan di slide-nya tadi rinci banget ya Bu. Nanti bisa di-share lagi buat dipelajarin ulang kali Bu kita. Oh ya, baik. Iya, boleh. Karena sebetulnya ini banyaknya tentang struktur kimia ya, jadi mesti harus dipelajari dari ikatan-ikatannya. Kalau misalkan dijelaskan langsung memang tidak terbayang takutnya. Nah, makanya tadi saya coba menunjukkan melalui video untuk packaging DNA. Semoga Bapak Ibu terbayang dan misalkan kalau misalkan masih ada yang bingung atau yang perlu diklarifikasi, nanti boleh hubungi saya atau hubungi PJ. Pertanyaannya nanti dikumpulkan, nanti saya klarifikasi kembali seperti itu. Nanti untuk slide-nya akan saya share ke PJ dan di-share juga ke Bapak Ibu yang lainnya. Bu. Baik Baik. Bu, sudah di SS ya Bu? Oh iya, terima kasih. Iya, Bu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Izin Bu, Ya. untuk hari Senin Ibu ada isi matkul lagi, kita sesuai jadwal Oh iya, untuk hari atau Senin reschedule ya Bu? kebetulan saya tidak bisa untuk di hari Senin. Apakah dari Bapak Ibu nanti bisa menentukan hari di pekan depan supaya bisa perkuliahan selanjutnya dilaksanakan di hari Jumat malam atau hari Kamis malam bagaimana? Paling nanti kita diskusi dulu, nanti aku hubungin Ibu lagi ya Bu untuk Ya, baik. reschedule jam dan jadwalnya ya Bu. Ya, baik-baik. Oke, terima kasih Mbak Arita. Iya, terima kasih. Makasih Bu. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup kuliah hari ini. Tadi juga sudah presensi dilakukan oleh PJ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya Bu. Bu Ayu. Izin live ya. Terima kasih Bu. Baik Bu. Jadi tadi kuliahnya kimia organik ya?